hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, bil khusus Kiai Haji Abdul Muiz beserta seluruh alim ulama, ceri pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, kakak-kakak kelas saya, senior saya di Al-Azhar dulu hadir malam ini, Ustaz Effendi, Ustaz Kusairi, kemudian sahabat datang dari Pekanbaru, tokoh masyarakat Indragiri Hilir yang hadir bersama malam ini, yaitu Ustaz Abdul Wahid. Hadirin hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulu orang buat maulid Nabi biasa. Mengayun anak akikah, baca barzanji biasa. Membaca syair Burdah Al-Busiri biasa. Tapi sekarang ketika itu dibacakan, maka orang mulai bertanya-tanya, mengapa mesti ada maulid Nabi? Kalau itu dilaksanakan, yang tua-tua tak masalah karena sudah terbiasa. Tapi yang muda-muda mulai mendengar ceramah dari TV, mulai melihat kajian dari internet, mereka mulai berani bertanya, dalilnya mana? Kalaupun dibacakan dalilnya, belum tentu dia paham. Maka ulama memberikan jawaban, bukan Abdul Somad. Abdul Somad hanya mengumpulkan saja. Yang pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang ayyamillah. Kata Imam Al-Baihaqi, makna ayyamillah ni'amillah. Ingatkan umat ini tentang nikmat-nikmat Allah. Apa nikmat yang paling besar? Sehat? Bukan. Umur? Bukan. Anak? Bukan. Nikmat yang paling besar adalah nikmat lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa dibuat besar-besar tabligh akbar dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan umat ini, Nabi kalian sudah lahir, kenapa kalian masih tidur juga lagi? Maka malam ini kita sedang diingatkan di majlis yang mulia, di majlis tempat jam'iyah ahli tariqah. Tertulis dalam ayat Al-Quran, wa allaw istaqamu ala tariqati. Siapa yang istiqamah di dalam tariqat, jalan cara berzikir mengingat Allah ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, akan kami berikan mereka air minum. Kalau mereka minum tidak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan dalam telaga air minum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan umat ini. Nanti ada acara maulid di tempat lain, hadir, ingatkan umat ini. Bawa anak-anak kita, bawa sahabat, tetangga, kerabat, mengingat lagi tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh mengulang peristiwa setiap tahun diulang? Setiap tahun diulang. Dijawab oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia lihat orang Madinah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar, tidak makan, tidak minum. Lalu Nabi bertanya, mengapa kalian tidak makan, tidak minum? Mereka menjawab, hadza yaumun salihun, ini hari paling baik. Kenapa ini hari paling baik? Karena hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, menyelamatkan Musa beserta rombongan Bani Israel. Hari itu adalah Asyura 10 Muharram.
Bapak Ibu pun kemarin waktu 10 Muharram puasa sunat, betul? Setiap tahun puasa sunat. Kalau ditanya, kenapa puasa sunat? Karena ikut Nabi Muhammad. Mengapa Nabi Muhammad puasa? Karena Nabi Musa puasa. Mengapa Nabi Musa puasa? Karena bersyukur atas selamatnya Musa tenggelam Fir'aun. Setiap tahun diulangi. Apa komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kalau selamatnya Musa disyukuri, selamatnya Musa diulang setiap tahun pada saat Asyura 10 Muharram, mengapa tidak boleh diulang nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Musa? Apa dia? Nikmat selamatnya lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Oleh sebab itu maka diulanglah setiap tahun. Ini bukan Abdul Somad mencari-cari celah-celah dalil. Ini diungkapkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau sudah disebut kata Al-Hafiz, artinya hafal 300.000 hadis di kepalanya. Ada Al-Hafiz hafal 300.000 hadis tapi mengakui dalil-dalil maulid. Ada yang hafal 3 hadis, itu pun baca ujung hilang pangkal, baca pangkal hilang ujung, melarang maulid. Bapak ikut yang hafal 300.000 atau yang hafal 3 hadis? Saya ikut yang hafal 300.000. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari, nama kitabnya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Ketika Sahih Bukhari dihujat-hujat orang yang membela Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Hadyus Sari, Muqaddimah Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, hafal dia, paham dia, faqih dia. Kalau sudah disebut waqala al-Hafiz, Al-Hafiz berkata, tidak ada hafiz lain, yang dimaksud adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Bapak Ibu mau ikut hafiz yang lain, terserah. Ada orang hafiz hafal hadis kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati, hilang semuanya. Al-ilmu fil laptop. Dalil ketiga disebutkan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang dulu seluruh anak-anak Al-Azhar kalau sudah pergi ke Makkah haji pasti singgah ke Rusaifah, tempat majlis Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Meninggal Sayyid Muhammad, sekarang anaknya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kenapa Al-Hasani? Karena dia keturunan Sayyidina Al-Hasan binti Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Di sana dia sebutkan satu hadis bahwa Abbas bin Abdul Muttalib melihat saudara kandungnya dalam neraka, dalam mimpi. Mimpinya diriwayatkan ulama sahih. Begitu kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Dalam mimpi itu dia bertanya, "Hai Abu Lahab, ya, engkau masuk neraka." Kata Abu Lahab, "Betul." Abu Lahab tidak ada ikhtilaf masuk neraka. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Panas neraka itu Abu Lahab. Ya. Kenapa nanya? Udah tahu panas. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin li'taqi Suwaibah, karena aku ceritanya waktu itu hamil tualah Aminah. Maka ketika Aminah hamil tua, datang Abu Lahab, diperintahkannya budak pembantunya namanya Suwaibah. Suwaibah, jaga adik iparku yang sedang hamil tua, nanti kalau anaknya lahir datang engkau. Maka setelah anak lahir datanglah Suwaibah. Assalamualaikum. Oh, tak pakai assalamualaikum. Selamat malam Tuan Abu Lahab. Ya, ada apa?
ini keponakanmu sudah lahir, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Maka Abu Lahab senang betul, adiknya Abdullah sudah lama meninggal, sekarang digantikan keponakannya yang baru saja lahir. Maka saking senangnya dia, apa kata dia? Sejak malam ini anti hurrah, maka kau tidak lagi menjadi budak, kau bebas merdeka, wahai Suwaibah. Maka sejak hari itu merdekalah Suwaibah pada malam kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapa yang hadir maulid, suka nengok maulid, walaupun masuk neraka, nanti setiap hari Senin ringan azabnya. Loh, ini ustadz ini ngawur nih. Mana dalilnya? Itulah dia dalilnya. Bersyair Al-Hafiz Al-Maqdisi, ahli hadis, dalam 6 bait. Apa kata dia? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fama dhannu billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Apa artinya? Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu. Si kafir ini yang sudah jelas masuk neraka, maksudnya Abu Lahab. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Ada riwayat sahih mengatakan setiap hari Senin diringankan azabnya. Kenapa? Masruran bi ahmada, karena senang menyambut kelahiran Muhammad. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana kalau ada orang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Maka kita termasuk orang-orang yang senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan bertauhid. Sedangkan si Abu Lahab diringankan. Kita tidak minta diringankan, kita minta tak masuk neraka sama sekali, insyaallah. Amin. Jangan nanti diminta semoga kita diringankan. Amin. Minta diringankan berarti masuk. Kita tidak mau ringan, kita maunya tak singgah sama sekali. Kalau perlu begitu jumpa Nabi Muhammad, kata Nabi, masuk, kata Nabi. Jangan sampai yang lain mana, kata Nabi, transit ya Rasulullah. Na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu ada atau tidak? Kalau ibu-ibu tak ada, nanti bapak sampaikan ke rumah.